Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali ditakdir oleh Allah untuk bisa bersua dalam satu acara kultum Ramadan. Maka pada kesempatan yang penuh barokah ini, saya ingin sedikit berbagi dengan para pemirsa dimanapun Anda berada tentang satu tema kaitannya dengan bulan suci Ramadan, yaitu nilai sebuah waktu dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Asr, yang dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Pada surah Al-Asr ini Allah memberikan pemahaman kepada kita tentang sedemikian berharganya sebuah waktu. Kita menjalani hidup ini, para pemirsa, tentu tidak bisa lepas dari yang namanya waktu. Karena itu, di dalam surah Al-Asr, Allah menyampaikan, wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh umat manusia, jika tidak menyadari keberadaannya, lafi khusrin, maka betul-betul akan berada dalam sebuah kondisi kerugian. Dari sini jelas dapat kita pahami bahwa ketika kita mengarungi waktu di dalam hidup ini, kita sedikit kurang cerdas, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya, tidak melakukan hal yang sepatutnya yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat mungkin kita akan betul-betul masuk dalam kategori lafi khusrin, termasuk orang-orang yang merugi. Akan tetapi untuk bisa keluar dari ruang ini, Allah memberikan solusi pada penggalan ayat berikutnya. Solusi yang pertama adalah orang tidak akan pernah merugi dalam hidupnya. Yang pertama, illalladzina amanu atau alladzina amanu, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator orang yang beriman kepada Allah diantaranya adalah senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika hal ini bisa kita lakukan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, fa insyaallah kita tidak akan pernah merugi dalam menjalani kehidupan ini. Maka dari itu, saya secara pribadi mengajak diri saya dan para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita,
kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita betul-betul tidak pernah merugi dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian masih di dalam surah Al-Asr tersebut, solusi yang kedua yang disampaikan oleh Allah kepada kita adalah wa'amilus shalihat, yakni melakukan kebaikan-kebaikan dalam setiap langkah kita, dalam setiap gerak-gerik kita. Jadi diarahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan wa'amilus shalihat, tentu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari-hari kita sejatinya sedapat mungkin harus kita isi dan kita penuhi dengan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang senantiasa bernuansa positif sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, dalam konteks wa'amilus sholihat, baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang senantiasa menaburkan manfaat kepada orang yang lain. Sehingga dalam hal ini dapat kita pahami bahwa sekecil apapun aktivitas kita, sekecil apapun rangkaian kegiatan kita, seharusnya kita upayakan untuk senantiasa menaburkan manfaat, untuk senantiasa memberikan satu faidah kepada orang lain, dan kemanfaatan itu tentunya adalah kemanfaatan yang bersifat dan bernilai positif sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadir, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya masih terkait dalam hal wa'amilus sholihat, aktivitas-aktivitas kebaikan. Di antaranya adalah sebagus siapa dalam hal ini kegiatan yang kita upayakan harus senantiasa kita sandarkan, harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, innamal a'malu binniyat. Kualitas kegiatan kita, positif tidaknya kegiatan kita, baik tidaknya kegiatan kita, itu adalah sangat bergantung kepada niat yang kita sandarkan. Sehingga dalam hal ini setiap kegiatan ada baiknya harus kita senantiasa niatkan dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita memahami dalam kehidupan ini terdapat ribuan atau bahkan ratusan ribu varian profesi. Terdapat banyak sekali jenis-jenis pekerjaan, apapun itu profesinya, maka sepatutnya sekian profesi yang ada itu kita niati sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sebagai pelajar, maka sebaiknya para pelajar ketika dia belajar, ketika dia menimba ilmu pengetahuan, agar prosesi dan upaya yang bersangkutan menimba ilmu pengetahuan itu bernilai manfaat, bernilai positif, maka harus diniati dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Begitu juga profesi yang lain. Seorang pengajar, seorang pengusaha, maka sejatinya dalam setiap beraktivitas itu harus diupayakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, yang terakhir di dalam surah Al-Asr itu Allah memberikan solusi wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Pada poin yang ketiga ini, bahwa seseorang ketika menjalani hidup tidak akan pernah yang bersangkutan itu berada dalam kerugian jika yang bersangkutan senantiasa terbuka, senantiasa membuka diri untuk bisa berbagi. Minimal berbagi untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, tentunya dalam hal ini menyampaikan kebaikan dan kebenaran, serta juga menyampaikan kebaikan itu tentu dengan penuh kesabaran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan 3 rangkaian solusi yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Asr bagi kita umat manusia agar kita betul-betul terlepas dari kategori untuk menjadi orang yang merugi dalam menjalani kehidupan kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan sedikit tentang kualitas waktu yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Asr. Semoga bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi pengetahuan yang berbarokah untuk kita semuanya. Dimanapun para pemirsa berada, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khususnya di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kekuatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.